hari ini kita masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Yoel. Ada 3 pasal di kitab Yoel ini, dan sebagai informasi saja kepada Anda semuanya, Yoel dikenal sebagai nabi kebangunan rohani. Kenapa disebut demikian? Karena Yoel sedang diutus Tuhan untuk membawa Israel benar-benar mengalami pertobatan. Dengan kata lain, Israel jatuh di dalam dosa, Israel menyembah berhala, lalu kemudian Israel pun harus menanggung hukuman konsekuensi atas dosa yang dia buat. Kemudian diutuslah Nabi Yoel untuk memberikan pengharapan kepada mereka, menyerukan suara pertobatan supaya diresponi dengan benar oleh umat Tuhan. Lalu kemudian Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kurang lebih itulah Nabi Yoel, yaitu nabi kebangunan rohani. Mari kita sekarang belajar di pasal yang pertama. Dan di sini seperti di awal tadi saya menceritakan kepada Anda, dan memang bangsa Israel jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka mengikuti jejak daripada bangsa-bangsa asing yang menyembah dewanya masing-masing. Dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Tuhan pun menghukum mereka. Tuhan mendisiplin mereka seperti orang tua yang menghajar anaknya supaya anaknya ingat, supaya anaknya bertobat, dan supaya anaknya belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Seperti apa hukuman Tuhan? Kalau kita membaca ayat-ayat ini, sebetulnya hukuman Tuhan ini cukup mengerikan. Kenapa mesti harus dengan hal yang sangat mengerikan? Mungkin karena ketika diberikan teguran dengan gampang dihiraukan. Ketika Tuhan memberikan teguran yang lebih keras, masih saja mereka mengeraskan hati. Dan kemudian ketika diganjar dengan sedikit cambukan, mereka tetap ngotot dengan dosa-dosa mereka. Sehingga Tuhan seolah tidak punya pilihan lain kecuali menghajar mereka dengan keras. Seperti inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang telah ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi Israel itu diserang hama yang sangat hebat. Dan hama ini bukan sekedar belalang biasa. Sebab ini dari satu belalang pindah ke belalang yang lain. Semua hasil tanah mereka dihabiskan oleh belalang pengerit. Dan mungkin masih ada tersisa beberapa dari belalang pengerit diambil oleh belalang pindah dan kemudian memakan apa yang masih ada. Dan apakah berhenti sampai 2 jenis belalang? Ternyata tidak, masih berlanjut belalang pelompat dan masih juga berlanjut ke belalang pelahap. Maksudnya apa? Tidak ada yang tersisa sama sekali. Dari satu masalah, muncul masalah berikutnya, muncul masalah berikutnya, dan muncul masalah berikutnya, sambung menyambung sampai tidak ada yang sisa sama sekali. Konkretnya seperti apa? Ayat yang ke-6. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan yang tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Artinya Tuhan mengizinkan bangsa asing menyerang mereka. Bangsa yang kekuatannya penuh, bangsa yang kekuatannya luar biasa, bangsa yang sangat ganas. Dan bangsa Israel pun dikalahkan oleh mereka. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung, kelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Akibatnya apa? Mereka habis-habisan. Mereka tidak ada sisa sama sekali. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan baru dalam keadaan seperti ini, mereka tersadar akan setiap dosa mereka. Mereka ingat kepada Tuhan dan barulah mereka bertobat. Ayat yang ke-19. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Akhirnya mereka bertobat. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah berpaling daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan sedemikian jauh, dan mereka menyembah berhala.
mereka mengandalkan manusia, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan segala belalang ini memakan habis mereka. Tuhan mengizinkan bangsa yang besar datang menyerang mereka, mengambil semuanya tanpa ada yang sisa. Apa maknanya buat kita? Jangan sampai Tuhan menghajar dengan hajaran keras baru kita bertobat. Alangkah lebih baik Tuhan memberikan teguran, Tuhan memberikan peringatan, dan kita langsung memutuskan untuk bertobat. Bahkan ada yang lebih baik, belum kita ditegur secara keras, tapi Roh Kudus mengingatkan di dalam hati kita, dan kita bertobat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan bebal seperti bangsa Israel. Jangan tegar tengkuk keras kepala seperti bangsa Israel. Harus dihajar luar biasa baru bertobat. Bukankah kerugiannya sangat-sangat besar? Bukankah sudah habis semuanya baru bertobat? Bukankah lebih baik sebelum semuanya terlambat kita sadar bahwa kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan dan kita kembali lagi kepada Tuhan sebelum semuanya habis-habisan karena kita telah mengeraskan hati sebelumnya. Hari ini apa yang Roh Kudus sampaikan kepada hati Anda? Teguran-teguran apa? Peringatan-peringatan apa? Seandainya itu memang Roh Kudus berbicara kepada hati Anda, mengingatkan dosa yang masih terselip, mengingatkan hal-hal yang menjadi pelanggaran kita, baiklah kita putuskan sekarang untuk bertobat. Miliki hati yang lembut, bukan hati yang keras, apalagi hati yang bebal. Mudah diingatkan, mudah ditegur, mudah dibentuk. Ini anak Tuhan yang dikehendaki dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati.